Pada bagian yang pertama ini, yaitu if tunggal, kita akan coba menyelesaikan dua kasus, yaitu tabel nilai dan tabel siswa. Di tabel nilai ini ada kolom hasil yang akan kita isi dengan rumus if dengan ketentuan di bawah ini. Dan di tabel siswa ini ada kolom keterangan yang akan kita isi dengan rumus if juga dengan ketentuan di bawah ini pula. Nah, kita coba dulu untuk tabel nilai. Kolom hasil, rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung, lihat ketentuannya, jika nilai lebih besar dari 75, ini kolom nilai, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. If, buka kurung, kemudian kita pilih kolom nilai, lebih besar, karena ini lebih besar ya, lebih besar dari 75, maka lulus. Selain daripada itu, tidak lulus. Seperti ini, kemudian balas kurung. Nah, ini adalah if tunggal. Enter. Kita copy ke bawah. Nah, cara copy ke bawah biar cepat, yaitu kita sorot sudut kanan bawah pada sel yang ingin kita copy sampai muncul ikon tambah kecil seperti ini warna hitam. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini juga sama dengan cara manual seperti ini. Ya, ini sama. Hanya saja kita harus copy secara manual sampai ke bawah. Dan kalau datanya banyak, itu akan memakan waktu dan akan membuat kita lelah ya, karena datanya banyak. Makanya ada cara atau teknik copy yang dengan cepat, yaitu dengan klik 2 kali sudut kanan bawah pada sel yang ingin kita copy, maka akan otomatis tercopy sampai ke akhir data ini. Kalau datanya ada banyak, dia akan tercopy terus sampai ke bawah. Jadi tidak memakan waktu. Nah, di sini di kolom hasil kita coba bedah rumusnya. Nah, ini sama dengan if D3. D3 ini adalah kolom nilai yang ini lebih besar dari 75. Dan ketentuan dari sini adalah lebih besar dari 75. Lebih besar ini adalah operator pembandingnya. Jika lebih besar dari 75, maka lulus. Selain daripada itu, tidak lulus. Jadi kalau 75 ke bawah, dia tidak lulus. Dia harus lebih besar dari 75, baru dia lulus. Kita coba uji ya. Kalau kita isi di sini 74, maka tidak lulus. Kalau kita isi 75, tidak lulus lagi. Tadi 74 tidak lulus, 75 juga tidak lulus, karena jika nilai lebih besar dari 75, 76 baru lulus. Nah, seperti itu ya. Begitupun dengan di bawahnya ini sama. Kalau kita isi 100 baru lulus. Kalau ini 72 tidak lulus, 76 baru lulus ya, 80 lulus. Nah, seperti itu. Ciri-ciri if tunggal yaitu if-nya cuma 1. Nah, teman-teman nanti perhatikan kalau mendapat kasus seperti ini, dan if tunggal itu hanya menghasilkan 2 nilai. Kalau bukan true, itu pasti false. Di kasus ini, kalau bukan lulus, pasti tidak lulus. Hanya 2 nilai ini yang akan ditampilkan. Tidak ada potensi nilai yang lain. Hanya lulus atau tidak lulus di kasus tabel nilai ini. Dan kriterianya ini hanya ini. Ya, kalau if bertingkat, maka if-nya itu akan ada banyak. If-nya ada lebih dari 1, ya 2 dan seterusnya. Nah, ini if tunggal, if-nya cuma 1. Dan nilai yang dihasilkan itu kalau bukan lulus, tidak lulus. Kalau bukan true, false. Seperti itu. Ya. Kalau di sini dapat 60, dia tidak lulus. 78 lulus. Oke, itu untuk tabel nilai. Kita coba di tabel siswa. Jadi saya ambil 2 contoh ya, 2 kasus, yaitu tabel nilai dan tabel siswa untuk belajar fungsi if tunggal. Ini agar supaya kita betul-betul paham if itu seperti apa, dan ini if tunggal itu contohnya bagaimana. Biasanya ini akan banyak muncul di pengolahan data di dunia perkantoran dan juga di tugas kuliah.
Kita coba mengisi kolom keterangan sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Jika jenis kelamin itu L, maka keterangannya laki-laki. Selain itu, perempuan. Sama dengan if buka kurung, jenis kelamin sama dengan L, maka laki-laki. Kemudian selain itu, perempuan. Sama seperti tadi ini if tunggal, karena if-nya cuma satu dan menghasilkan nilai true atau false. Di kasus tabel siswa ini, dia menghasilkan laki-laki atau perempuan, balas kurung. Dan ini sama dengan adalah operator pembanding. Kalau tadi operator pembandingnya itu lebih besar ya, ini lebih besar dari 75. Di sini itu sama dengan operator pembandingnya. Di bagian pendahuluan tadi kita sudah mengenal ya beberapa operator pembanding di fungsi if. Nah, kita coba ambil ini contohnya, yaitu lebih besar dan juga di sini sama dengan. Kemudian kita copy ke bawah. Teknik mengkopinya sama seperti tadi. Klik kanan sudut kanan bawah sel yang ingin kita copy. Hasilnya akan memunculkan seperti ini. L itu laki-laki, P itu perempuan. Kalau kita ganti di sini P, maka muncul perempuan. L laki-laki. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik